Bab 3, Langkah pertama ke selatan. Keputusan untuk pergi ke Pangandaran adalah yang tersulit yang pernah dibuat Ayu dan Reza. Meninggalkan kelima anak mereka. Bahkan hanya untuk beberapa hari, terasa seperti merobek sebagian jiwa mereka. Dengan berat hati mereka menitipkan anak-anak kepada Mbok Sumi pengasuh setia yang sudah seperti keluarga dan adik Ayu yang paling kecil. Dewi yang tinggal tidak jauh dari rumah dan tidak tahu menahu tentang kemampuan khusus kakaknya atau konflik dengan Paman dan Rati. Mereka hanya mengatakan ada urusan mendesak terkait keluarga di pesisir selatan yang harus segera ditangani. Perjalanan dari Yogyakarta ke Pangandaran terasa panjang, bukan hanya karena jarak, tapi karena beban di dada mereka. Mobil melaju di jalanan, melewati kota-kota kecil, sawah hijau membentang, dan bukit-bukit kapur yang mulai terlihat. Di mata orang lain, mereka hanyalah pasangan suami istri yang sedang bepergian. Tapi bagi Ayu, setiap kilometer yang ditempuh terasa seperti melangkah semakin jauh dari dunia yang dikenalnya dan semakin dekat dengan misteri yang memanggilnya. Reza menyetir dengan tenang, sesekali melirik Ayu yang duduk di sampingnya. Pandangannya menerawang keluar jendela. Genggaman tangannya di setir terasa kokoh. Satu-satunya hal nyata yang bisa Ayu pegang saat ini. "Kau baik-baik saja, Bu?" tanyanya. Suaranya lembut. Ayu mengangguk pelan. "Aku hanya merasa energinya semakin kuat, ya, semakin dekat." Saat mobil memasuki wilayah Jawa Barat, mendekati garis pantai selatan, suasana terasa berubah. Udara menjadi lebih lembab, semilir angin membawa aroma garam dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tua dan tak terjamah. Ayu mulai merasakan gangguan lagi. Kilasan bayangan melintas di tepi pandangannya. Suara bisikan yang tadinya hanya di malam hari, kini terdengar samar di antara deru mesin mobil dan suara angin. Di sebuah tikungan tajam di jalan yang sepi, mobil tiba-tiba terasa berat. Mesin seolah kehilangan tenaga, lampu indikator berkedip-kedip aneh, dan suhu di dalam kabin mendadak dingin, membuat bulu kuduk merinding. Di luar jendela, pepohonan seolah menunduk, ranting-rantingnya yang kering tampak seperti tangan-tangan kurus yang berusaha meraih. Ayu bisa melihatnya sosok-sosok transparan dan gelap berdiri di pinggir jalan, mata mereka mengikuti laju mobil dengan tatapan kosong. "Ada apa ini, Yo?" tanya Reza, berusaha mengendalikan setir yang terasa oleng. Wajahnya tegang, merasakan ada yang tidak beres meskipun dia tidak melihat apa yang dilihat Ayu. Ayu memejamkan mata sejenak, berkonsentrasi. Ia merasakan energi negatif yang mencekam, berusaha menghalangi mereka, menguras kekuatan mobil dan, ia yakin, juga energinya. "Ini adalah rintangan pertama. Mereka tidak ingin kita lewat, ya?" bisik Ayu. Suaranya serak. "Ada yang menahan kita." Ia tahu harus melakukan sesuatu, menggunakan kemampuan yang selama ini ditekan. Mengambil napas dalam, Ayu membayangkan cahaya putih hangat menyelimuti mobil mereka. Perisai pelindung yang memantulkan energi negatif. Ia menggumamkan doa-doa perlindungan yang diajarkan ibunya dulu, memfokuskan semua energinya untuk menolak kehadiran-kehadiran itu. Perlahan, mesin mobil kembali meraung, cengkraman energi gelap mengendur, dan sosok-sosok di pinggir jalan tampak mundur, kembali menyatu dengan kegelapan hutan. Mobil akhirnya bisa melaju normal. Tapi Ayu terengah-engah, tubuhnya lemah seperti terkuras. Reza menepikan mobil di bahu jalan, menatap Ayu dengan khawatir. "Kau melakukannya?" kata Reza. Ada kekaguman dan ketakutan di matanya. "Kau berhasil mengusir mereka." Ayu hanya bisa bersandar lelah. Ia sadar, ia tidak bisa terus-menerus menghadapi rintangan sendirian. Kemampuannya masih liar, belum terkendali. Ia membutuhkan bimbingan. Tidak jauh dari tempat mereka menepi, di pinggir jalan yang sepi itu, terlihat sebuah warung kopi sederhana di bawah pohon beringin tua. Asap tipis mengepul dari tiko di atas tungku arang. Di depannya, seorang lelaki tua duduk di kursi kayu, menyeruput kopi hitam, matanya teduh namun tampak sangat bijak, seolah tahu segala yang terjadi. Ada aura damai namun kuat yang memancar darinya. Ayu merasakan tarikan aneh ke arah warung itu. Tarikan yang berbeda dari panggilan kamar 13. Ini terasa seperti bantuan. Ia menatap Reza. "Kurasa kita perlu mampir sebentar, ya?" Mereka turun dari mobil dan berjalan mendekati warung. Saat mereka tiba di depan warung, lelaki tua itu mendongak dan tersenyum.
Senyumnya hangat, seperti menyambut kenalan lama. Silakan duduk, nak. Perjalanan jauh, pasti lelah. Sapanya, suaranya serak namun menenangkan. Ada sesuatu yang tadi sempat mengganggu di tikungan. Ya, Ayu dan Reza terkejut. Bagaimana lelaki tua ini bisa tahu? Jangan khawatir, mereka hanya ingin mencoba sejauh mana tekad kalian. Lanjut lelaki tua itu seolah membaca pikiran mereka. Ia meletakkan cangkir kopinya. Nama saya Ki Jati, sudah lama menunggu kedatangan kalian. Ayu merasakan firasat yang kuat. Lelaki tua ini, dialah guru spiritual yang ia butuhkan. Ia menceritakan sedikit tentang penglihatannya, panggilan ke kamar 13, dan rintangan yang baru saja mereka hadapi. Ki Jati mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk pelan. Panggilan itu nyata, Nak Ayu. Garis darahmu kuat, warisan leluhurmu tertidur, dan kini saatnya bangun, ujar Ki Jati. Jalan menuju kamar 13 penuh rintangan. Tidak hanya dari makhluk-makhluk gaib, tapi juga dari hati manusia yang gelap. Ia melirik sekilas ke arah utara, seolah melihat Paman Wibowo dan Rati dari jarak jauh. Kau harus belajar mengendalikan kekuatanmu, membedakan mana yang ilusi dan mana yang nyata, dan mencari kunci-kunci yang akan membuka jalanmu. Kunci apa? Tanya Ayu. Bisa berupa benda, bisa berupa pengetahuan, atau bahkan teka-teki yang harus dipecahkan, jawab Ki Jati samar. Energi di Pangandaran sangat kuat, tapi juga kompleks. Ada penjaga di setiap gerbang. Jangan terburu-buru, dengarkan hatimu. Percayai pendampingmu. Ia menunjuk Reza. Dan jangan pernah melupakan alasanmu melakukan ini. Ki Jati tidak memberikan semua jawaban, tapi petunjuknya sudah cukup. Dia memberi Ayu beberapa mantra pendek untuk ketenangan dan perlindungan dasar, serta mengingatkan bahwa kekuatan sejati datang dari niat yang murni dan kebaikan hati. Setelah berpamitan, Ayu dan Reza melanjutkan perjalanan mereka dengan hati yang sedikit lebih tenang, namun juga menyadari beratnya tugas di depan. Mereka kini memiliki sekutu, seorang guru yang entah bagaimana sudah mengetahui kedatangan mereka. Saat mobil kembali melaju menuju Pangandaran, Ayu menatap garis pantai yang mulai terlihat di kejauhan. Di sanalah tujuannya, kamar nomor 13 di hotel tua yang memanggilnya, dan di sanalah awal dari segalanya.